Kita bangga katanya. Kita siapa? Katanya bangga Indonesia punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Like, komen, yang subscribe semoga rezekinya lancar. Itu adalah program strategis yang memang membawa konsekuensi perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa. Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan. Karena program BUS itu betul-betul menjadi program yang strategis untuk jangka panjang. Transportasi publik itu menjadi penting. Kita ini satu-satunya negara ASEAN saat ini yang mempunyai kereta cepat. Bahwa ada problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan aja aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran hukum. Tetapi kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit. Kamu coba lihat nilainya, gas emisi berkurang, karbon, iya kan? Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Kita bangga katanya. Kita siapa? Katanya bangga Indonesia punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Tapi di balik WUS yang melaju 350 km per jam, ada gulipat kebijakan yang jauh lebih cepat menjerumuskan negara ke jurang utang. Awalnya, proyek ini digembar-gemborkan murni bisnis to bisnis tanpa membebani APBN. Faktanya, pada tahun 2021, negara malah harus menyuntikkan penyertaan modal negara, bahkan menanggung utang BUMN yang menumpuk. Klaim B2B itu ternyata cuma ilusi politik, karena dalam proyek raksasa yang seperti ini ujungnya tetap rakyat yang harus membayar tagihannya. Cost operannya gila-gilaan, dari estimasi awal melesat jadi lebih dari 2 kali lipat. Pertanyaan publik sederhana, siapa yang menyetujui pembengkakan biaya sebesar itu? Dan kenapa selisih biayanya per kilometer bisa jauh di atas standar biasanya? Kita bicara soal uang rakyat, tapi akuntabilitasnya nihil. Disinilah muncul aroma dugaan gulipat antara elit politik dan bisnis. Proyek besar seperti KCIC diduga jadi ladang basah bagi oligarki. Kelompok kecil yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperkaya diri. Korupsi tidak selalu di level beton dan rel, tapi sejak dari meja perencanaan. Siapa mitranya? Berapa nilainya? Siapa yang diselamatkan kalau rugi? Dan DPR yang mestinya jadi pengawas malah ikut diam karena sebagian besar partai di parlemen saat itu juga bagian dari koalisi. Maka jangan heran, proyek bermasalah bisa tetap jalan asal menguntungkan lingkaran kekuasaan. Padahal ini bukan sekedar soal ekonomi, ini soal moral, soal pertanggungjawaban publik. Kalau memang ada indikasi menstrea saat perencanaan, kemudian markup, kemudian beban berat cost of run, atau kerugian negara, penyelidikan harus dijalankan. Penyelidikan kasus ini harus dilakukan sejak awal perencanaannya, bukan cuma pelaksanaannya di lapangan. Dan kalau jejaknya sampai ke era pemerintahan sebelumnya bagaimana dong? Ya harus dibuka juga. Keadilan tidak boleh tebang pilih. Inilah akibat pembangunan dijalankan dengan nafsu, bukan dengan amanah. Sistem demokrasi membuat pejabat haus dana politik, lalu menjual proyek strategis untuk menutup biaya politik. Selama sistem ini berdiri, kepentingan oligarki akan terus jadi penguasa sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Konoha TV. Budi selalu saja cuci piring dari kotorannya Presiden ke-7 Joko Widodo. Relawan Joko Widodo atau Projo yang menjabat sebagai Ketua Budi Ari pun menyampaikan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek strategis bangsa ini. Dia menyampaikan jangan melihat dari untung ruginya, akan tetapi lihatlah dari manfaatnya.
bisa mengurangi emisi gas buang. Akan tetapi melihat realitanya bahwa kereta cepat kesulitan dalam membayar hutang kepada Cina, apa iya nggak memikirkan untung rugi? Terus nanti yang buat bayar utang kepada Cina apa coba kalau nggak memikirkan untung ataupun ruginya? Budi Ari pun juga menyampaikan bahwa kereta cepat lebih baik kalau disambung sampai dengan Surabaya. Ngurusin Jakarta Bandung yang 150 km saja rugi, disuruh tambah proyek sampai dengan Surabaya. Disuruh ngurusin Jakarta Bandung yang jaraknya cuma 150 km saja, keteteran. Mau nambah rute Jakarta sampai dengan Surabaya, apa nggak tambah keteteran lagi? Belum lagi dugaan kereta cepat Wus adalah salah satu proyek yang dinaikkan biaya proyeknya 3 kali lipat, nggak tanggung-tanggung kan? Dugaan dana kereta Wus yang di markup aja belum selesai oleh KPK. Entah belum selesai atau KPK yang melempem. Kalau melihat dari kasus yang sudah-sudah seperti kasus Sylvester Matutina, yang sampai sekarang pun Kejaksaan Agung belum bisa memenjarakan Sylvester Matutina. Pokoknya selama di lingkarannya Joko Widodo, orang-orang yang terkena kasus bisa aman. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah setuju dengan pernyataan Ketua Projo Budi Ari? Silahkan kirimkan pendapat kalian di kolom komentar.